Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, ini perlu juga ada klarifikasi dulu karena banyak yang protes kepada saya juga itu. Bung Rocky kok seolah-olah sudah membenarkan bahwa Prabowo jadi pemenang pemilu, kata dia, pemenang Pilpres itu kan keputusan apa dari KPU juga belum belum selesai dan sebagainya. Mereka banyak marah itu, Bung Rocky. Ya kita cuma membaca, mengikuti logika dari orang-orang di sekitar Prabowo tuh. Ya, Tapi tetap saya menganggap bahwa masalah ini harus dibawa pada tingkat sampai ke tingkat angket. Kan itu dasarnya tuh. betul. Dan sebetulnya yang kita kritik, kenapa akhirnya yang hitung rekap teknologi itu Kira-kira. dihentikan. Hmm. Karena mau pindah ke yang manual. Itu artinya dari awal memang itu cuma alat bantu yang rekap pakai sistem rekap teknologi itu. Hmm. Tapi kepergok bahwa tadinya itu alat untuk membantu menunduk. Justifikasi ya, yang menjustifikasi lah gitu ya, Nah, kira-kira. itu akhirnya begitu. Jadi alat Hmm. bantu untuk memudahkan publik mengikuti perkembangan suara. Hmm. Tetapi kemudian itu justru jadi alat bantu untuk kecurangan. Itu poin Hmm. saya tuh. Ya, ya, Jadi ya, ya. sebetulnya kalau ada teknologi kan sebenarnya teknologi lebih aman. Tetapi Aman. kalau dia dipergunakan untuk kecurangan itu yang dicurigai publik. Manual itu justru yang lebih berbahaya karena bisa ditipek-tipek kan. Betul, Jadi betul. sebetulnya itu, tapi kita nggak percaya bahwa ini sudah selesai itu, apalagi ada hak angket, maka seluruh kecemasan publik itu diambil alih oleh hak angket nanti itu. Dan kalau ada Ya, hak angket, itu artinya goncangan pertama tentu pada Gerindra. Nah, ya. itu akan yang akan mengakibatkan mungkin suara Gerindra menurun, mungkin Prabowo sebagai presiden nggak menurun lah itu atau Hmm. tetap menang. Tapi kalau suara Gerindra menurun, itu Hmm. potensi untuk transaksi di parlemen nanti kan. Iya, iya, iya. Jadi kelihatannya viewer kita ini yang saya menduga keras ini pasti bukan menduga keras sudah kita pastikan pendukung 01 dan 03 itu nggak mencermati kalau kita ngomong kan itu jika gitu nanti jika akhirnya Prabowo dan Hmm. Gibran kan kita ngomongnya selalu begitu ya Bung Rocky. Iya, jadi semua yang kita sebut indikasi itu kan kita analisis. Jadi Iya, semua yang sifatnya indikatif kita analisis. If and only if, jika iya, maka itu. iya, Tetapi ya iya. udah kita ngerti karena kita bersahabat secara moral dengan 0103 maka mereka menganggap ini kok udah enggak dong itu. Iya. Kan sering kita sebut Hmm. angka-angka yang ada sekarang itu angka elektoral, bukan angka Iya, moral. Nah, iya, itu iya, iya. Hmm. buat Ya. ya begitu ya teman-teman di 0103 ya. Percayalah FNN tetap dalam posisi kritik dengan cara-cara yang akademis. Iya, dan kalau toh 03 dan 01 dan 03 melakukan kecurangan juga ya pasti kan kita kritik juga gitu ya, Oh Bung. iya, itu dari ya, yang soal di Papua itu kita yang pertama kali kritik. Kenapa mesti bermain-main Iya, Intel di Papua kan itu. iya, iya, iya. Jadi sekali lagi, bahkan kita kritik semua partai karena buat kalau pakai parameter FNN itu mereka semua itu melanggar prinsip 0%. Jadi semua sebetulnya bermasalah dari awal. Iya, iya. Karena menipu menipu kedaulatan rakyat dengan memanfaatkan kuota 20% yang kita minta dinolkan thresholdnya tuh. Ya, Gitu ya, keterangannya. dan saya kira nggak perlu ditutup-tutupi bahwa Anda bersahabat dengan Pak Prabowo, Anda bersahabat dengan Pak SBY, bahkan bersahabat dengan Pak Luhut, Pak Mahfud juga begitu kan? Ya, Bung Rocky nggak perlu. Iya, Tapi juga dengan Anies kan Anda bersahabat juga kan begitu ya. ya justru itu dan Ganjar habis saya belain habis-habisan walaupun habis saya hajar, tapi Nah, saya anggap Ganjar itu tetap nggak boleh disingkirkan oleh Jokowi karena hmm, menyingkirkan Ganjar artinya membantai PDIP dan Jokowi merusak sendiri partainya kan hmm, hmm. begitu. Jadi nggak ada urusan dengan soal-soal yang bersifat kepentingan sesaat bagi FNN. Kepentingannya hanya akal sehat dan masa depan demokrasi. Gitu aja. Yes, oke. Dan sekarang kita omongin yang lagi rame nih. Nah, ini kebetulan dari SBY dan AHY. Oh, itu sejak kemarin, Bung Rocky, setelah dilantik AHY itu rame sekali di media sosial. Ada yang diminta agar segera ditarik buku cawe-cawe politiknya Pak Jokowi yang ditulis oleh Pak SBY. Kan pernah terbit beberapa waktu itu ya, ini bukunya ini. Pak Iya. Sampul, Sampul warna merah dan hitam, dan tulisannya putih, jelas sekali begitu. Dan kata ini ada bahkan Just nyebut ya itu minta ditarik supaya kesehatan mental AHY jangan terganggu. Saya kira justru buku merah itu, yang memang tadinya dimaksudkan untuk pembekalan internal, justru buku itu yang dibocorkan oleh biasa disebut
eh, dibocorkan oleh sistem informasi sampai tiba pada Jokowi. Nah itu yang menyebabkan Jokowi manggil AHY justru supaya Mm-mm. oke, kalau Anda begitu cewek, supaya nggak cewek-cewek masuk aja sekalian gitu, kira-kira begitu kan. Jadi sebetulnya itu alasan yang sangat politis yang menyebabkan Jokowi akhirnya jadi saya kira begini, daripada Pak Jokowi berpikir nanti SBY bikin 3 jilid, mending 1 jilid cukup, jadi panggil aja AHY masuk istana kan begitu. Karena Pak SBY juga lagi siapin 2-3 jilid tuh. Iya, Dan itu iya. nggak akan berhenti tuh bagi orang yang kenal watak SBY, ya tetap dia dia pamerkan buku itu sebagai landasan untuk mengatakan nanti bahwa ya tetap pikiran saya tidak berubah loh tentang Mm, demokrasi, tentang mm. proyek cewek-cewek Jokowi. Tetapi ada kebutuhan pragmatis Pak Jokowi memerlukan demokrat, silahkan pakai kader kami yang terbaik AHY. Begitu kira-kira jalan pikiran Pak SBY. Ya, oke. Bahwa kemudian sekarang itu saya kira cara menarik juga, cara kan satire ini yang dilakukan oleh para netizen ini dengan menggunakan itu juga menarik, menarik juga kan, Bung Rocky ya, cerdas juga kan para netizen ini. Ya, ya itu di pihak lain kita kita puji netizen karena mencoba melihat apa yang udah diendapkan sebetulnya. Dan tentu Pak SBY ketawa-ketawa sendiri dia. Wah ini Iya. pasti gua dibully itu. Dan Nah, bagi SBY saya kira dia akan anggap ya udah itu hal yang hmm. biasa, tapi nanti akan ada gimmick baru. Mungkin SBY nanti akan nge-tweet dua tiga tweet itu, Iya, terus iya, orang anggap ya udah itu penjelasannya tuh iya, iya. dengan tanda khusus SBY nge-tweet SBY. karena ada Iya. tandanya tuh. Iya, iya, ada bintang dan SBY begitu ya di bawahnya ya. Iya. Oke, ya. Saya kira mudah-mudahan nggak sampai mengganggu kesehatan mental lah, karena bagaimanapun dia sudah sudah disiapkan sejak dini oleh orang keluarganya, terutama Pak SBY itu untuk menjadi pemimpin di masa depan, gitu ya, Bung Rokinya. Cuman perjalanan sejarah sekarang ini membuat dia seperti itu posisinya. Ini memang banyak orang yang menyayangkan karena saya membaca juga dan menonton videonya ada kader Demokrat sendiri yang menyatakan masa kita capek-capek 9 tahun jadi apa? Jadi oposisi sekarang cuma dijadikan menteri 8 bulan saja katanya begitu. Jadi memang semua catatan politik itu nggak harus lengkap itu. Misalnya yang kita ingat ada cerita tentang Ken Arok Hmm, yang dengan Tengkulak berkhianat itu. Metung ya. Yang Tunggul Ametung. Hmm, Itu banyak versi, tapi versi yang ada itu nggak dicatat di Bapak Tanah Jawi misalnya kan, nggak hmm, ada versi itu. hmm, hmm. Jadi demikianlah politik, selalu ada ruang untuk manuver di situ dan SBY pasti manuver nanti itu. Demikian juga Jokowi nanti ada alasan. Kenapa Pak Jokowi udah disebut cewek-cewek masih ngundang AHY juga tuh. Nah Jokowi juga punya alasan. Jadi biarkan alasan pragmatis eh, di penjumlahan alasan pragmatis ini tidak akan membatalkan doktrin normatif kita bahwa politik itu harus dituntun dengan cara yang masuk akal dan dengan cara mengutamakan etika itu aja. Jadi Hmm. kita akan kritik terus pemerintahan ini atau siapapun yang ada dalam proyek tukar tambah ini dengan dua prinsip tadi itu. Ada Ya. kemasukakalan di dalam membuat keputusan dalam tukar tambah dan ada etik yang harusnya mendahului tukar tambah itu. Yes, oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke wilayah soal bagi-bagi kursi. Ini saya baca Yes. statement Ketua Harian dari Demokrat, yakni Dasko, yang menyatakan bahwa jauh sebelum apa? Gerindra, Gerindra, Oh sorry, Dasko. ya Gerindra, sorry, Gerindra ya. Jadi Yes, lama-lama nggak ada bedanya sih. oh, ya, 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 ya. Oke, ya kata dia sebelum Pilpres itu sudah ditentukan. Ketika membentuk koalisi, mereka sudah tentukan jatah-jatah dari partai politik yang ada di situ gitu. Ini saya lihatnya setidaknya dua hal nih Bung Rocky. Berarti sekarang udah mulai ribut nih soal rebutan jabatan itu. Yang kedua, kalau memang itu betul seperti itu, apakah waktu dibahas dulu juga memungkinkan Pak Prabowo melakukan manuver untuk mengakuisisi politik kelompok lain, partai lain seperti dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Prabowo gitu. Saya kira mungkin masuk di situ ya, Bung Rocky. Itu Dasko terpaksa mesti ucapkan itu lebih awal. Hmm. Karena nanti akan ketahuan bahwa ya Gerindra pasti akan memperkuat parlemen karena dia cuma dapat 13% dan Hmm. tidak setara dengan kemenangan Pilpres dan Hmm. bahaya di situ. Hmm. Jadi masuk akal juga kalau Gerindra akhirnya mulai berupaya untuk eh,
apa namanya take over beberapa partai Iya, iya, supaya iya. ada di dalam kesepakatan setelah pemilu. Ini bukan kesepakatan sebelum pemilu dong. Mm, Kan mm, misalnya PSI kan berharap betul-betul dapat mm, mungkin nggak sampai 2 digit memang mungkin, tapi mm, paling nggak 5-6% itu. mm, mm, Demikian juga Gelora tuh. Kan ini semua partai yang sebetulnya berharap bahwa dia dapat itu. mm, mm, Dan harusnya tanya pada Jokowi kenapa mereka nggak dapat. Kan ini semua di awal ada bukan persekongkolan, ada perjanjian di belakang layar. Kenapa mm, mesti ada Gelora, kenapa mesti ada PSI. mm. Tapi kemudian politik berubah, jadi Dasko memang harus ucapkan itu. Walaupun kita tahu bahwa ini keinginan setelah terlihat bahwa peta parlemen itu tidak cukup kuat untuk membackup kebijakan Prabowo kalau dia dilantik jadi presiden. Ya, jadi ini walau sama-sama tidak ada kelegaan juga dong ya, Pak Prabowo satu sisi lega karena akhirnya keinginan jadi presiden. Nah, saya mesti disclaimer lagi nanti diproses lagi Yes, nih. Nah, kalau nanti seandainya, semua seandainya nih, seandainya. Oke. nanti disahkan oleh oleh KPU, ya, dia akan jadi presiden. Tetapi tentu saja ada persoalan bahwa Gerindra kok ternyata malah nggak sesuai, nggak bisa backup kepentingan politik Pak Prabowo karena bisa aja di tengah jalan partai-partai partai lain itu berkhianat itu sangat mungkin juga terjadi kan Oh begitu ya. sangat. Ya ya. itu Ya. itu namanya Ken Aroism. Kok Kenaroism. Pak Jokowi lebih parah lagi. Karena kalau 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 Gerindra kan tetap aja di parlemen walaupun sekecil apapun gitu. Pak Hmm. Jokowi sudah tidak di parlemen. Dia cuman punya Gibran yang menjadi wakil presiden dan kita tahu itu ban serep yang terserah Pak Prabowo mau dipakai mau enggak kan gitu. Dan yang ketiga PSI-nya juga nggak masuk. Itu kan yang jadi masalah. Ya kecemasan sudah ada pada Pak Jokowi sekarang yang kelihatannya ya dari hari ke hari, dari jam ke jam kekuatan dia habis kan, digerogoti Ya. oleh angket, Hmm. digerogoti oleh dirinya sendiri yang Hmm. harapan dia bahwa dinasti dinasti dia itu bisa dihidupkan melalui Gibran dan Kaisang itu nggak berhasil. Jadi sebetulnya kemalangan Pak Jokowi itu yang kita baca hari ini, dan kemalangan itu pasti akan dieksploitasi terus oleh partai-partai yang tadi yang sebelum pemilu itu berupaya untuk mendengarkan semacam order politik Jokowi. Nah semua sekarang kan nggak mau dengar lagi order politik Jokowi kan. Hmm. Jadi akhirnya lepas semua ikatan koalisi di 02 itu udah lepas. Masing-masing mau menyelamatkan diri dan mulai berhitung bagaimana komposisi di DPR nanti itu. Hmm. Apalagi isu yang ada sekarang adalah angket. Kan ini sebetulnya Ya. proposal baru dalam politik Indonesia. Hmm. Ketika kekuasaan belum terbentuk, angket untuk memeriksa kecurangan, dan itu artinya memeriksa kecurangan Jokowi, itu Hmm. makin lama makin nyata tuh. Hmm. Kan ini angket memang untuk memeriksa kecurangan, misalnya oleh Ibu Mega. Tetapi semua orang tahu dan bukan sekedar berharap, menduga dengan keras, ini terarah pada satu langkah lagi pemakzulan Jokowi. Jadi Hmm. itu yang bikin Jokowi cemas, sementara Prabowo belum berkuasa. Dia Hmm. belum bisa ngatur strategi itu. Padahal Jokowi ingin diselamatkan oleh Prabowo. Dan mungkin Prabowo juga akan jadi pragmatis juga melihat kalau tekanan publiknya besar, mending lepas Jokowi daripada nggak jadi presiden kan begitu. Iya, 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 iya. Dan itu kalau kita balikin dengan perbincangan pertama kita tadi soal AHY, itulah konteksnya mengapa kemudian Jokowi buru-buru menarik Demokrat ke dalam kabinet kan begitu. Iya, cuman itu. Mungkin juga Jokowi merasa, aduh berat betul ya, tapi cuman itu cara untuk membujuk atau nambah kekuatan Jokowi. Tetapi orang tahu bahwa siasat SBY itu kadang-kala nggak bisa dibaca oleh Jokowi. Jadi Hmm. sebetulnya akhirnya kita bicara tentang yang disebut politik realis, tuh, realisme. Dan orang lihat panggung panggung kabinet nanti itu paling nggak dalam 2 bulan ke depan itu adalah panggungnya Demokrat, panggungnya Hmm. AHY. Hmm. Jokowi kehilangan panggung di situ. Dia presiden, tetapi dalam sidang kabinet AHY pasti akan keluar dengan prinsip yang akan memperlihatkan. Misalnya soal tanah itu kan dia udah ngomong ini mafia tanah mau dibongkar Digebuk, dulu nih. digebuk katanya begitu Mau katanya. digebuk no. Nah sekarang lihat tuh mafia tanah di IKN tuh siapa aja tuh kan orang pers akan tuntut itu yang anda Hmm. sebut siapa tuh, masa Iya, mafia tanah di Sentul yang iya, yang yang ecek-ecek begituan kan, iya. tentu mafia Hmm. tanah yang dimaksud adalah soal Rempang misalnya itu. Jadi ini akan jadi burning isu baru tuh, isu yang akan membakar politik, dan itu saya kira direncanakan dengan siasat yang canggih oleh Partai Demokrat. Jadi Hmm. Partai Demokrat sekarang justru moncer dia karena dia akan ambil alih isu-isu populis.
Kalau Hmm. dia nggak ambil alih, ya itu tenggelam lagi AHY kan. Jadi AHY hanya mungkin untuk menghidupkan figur dia sebagai calon, ya sebenarnya calon presiden 2029 dengan mengeksploitasi soal-soal pertanahan nih, soal soal agraria yang memang dasar dari kelemahan Pak Jokowi ya soal agraria. Jadi nggak mungkin AHY datang untuk membackup teori-teori agraria dari Pak Jokowi. Justru AHY di kalimat pertama akan menggebuk. Wah itu itu artinya menggebuk oligarki di sekitar Jokowi dong. Nah itu yang akan orang tuntut. Seru. Iya, 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 iya. Itu setidaknya apa kan apakah dilakukan atau tidak, yang penting udah dapat headline dulu gitu ya, Bung Rocky ya. Udah, ya itu yang kita duga dari kemarin, bener. Ya, waktu kita analisis ya 4 jam kemudian keluar statement itu. Karena Hmm, memang itu, jadi kita lihat bahwa memang Jokowi bukan kehilangan, memang tidak mampu untuk berpikir siasat itu, hmm, strategi itu, atau bukan strategi, berpikir taktis tuh. hmm, Nah itu dimakan oleh Demokrat. Jadi kira-kira Demokrat mau bilang ya kita kalah karena Anies akhirnya eh, tidak bisa kita pegang ucapannya, kan masih ada juga dendam itu pada Anies kan, tapi kita mengatur sekarang dari dalam. Nah iya, itu, iya, iya. ini soal yang penting karena akhirnya kita mau uji misalnya apakah Demokrat nanti pro angket apa enggak tuh, Hmm. mungkin akan diatur ya, yang sana pura-pura pro tapi di akar bawah diucapkan supaya anti angket misalnya. Jadi kira-kira begitu. Saya baca itu sebagai permainan politik yang betul-betul sekedar power game aja di situ, nggak ada soal value di situ. Yes, oke. Jadi silahkan terus bermanuver. Bagi kita pegangan yang kita jelas ya, Bung Rocky. Semuanya dasarnya moral dan etika, dan dimulainya dengan ini ya, 0% itu ya. Yes, ya. Kita hanya menonton tuh permainan kotor itu, dan bagus juga, semakin kotor permainan, semakin mudah kita Hmm. memulihkan kembali akal pikiran kita. Yes, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Yes.